Halo anak-anak kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, jangan sampai lupa berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 2, persatuan dalam perbedaan, pada subtema 3, bersatu kita teguh, di pembelajaran yang kelima. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia menggunakan diagram. Yang kedua, siswa mampu menulis kesimpulan upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia dalam bentuk diagram. Upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. Nah anak-anak, pada masa awal kemerdekaan, perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan. Untuk mengatasi masalah ekonomi, pemerintah Indonesia menerapkan beberapa kebijakan. Kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya adalah: yang pertama, pinjaman nasional. 2. Konferensi Indonesia. 3. Pembentukan Badan Perancang Ekonomi. 4. Rencana Kasimo. 5. Persatuan Tenaga Ekonomi. Kebijakan yang pertama, pinjaman nasional. Menteri Keuangan saat itu, Insinyur Surahman, mengusulkan program pinjaman nasional yang diwujudkan dengan pendirian Bank Tabungan Pos. Tujuan Bank Tabungan Pos adalah menyalurkan pinjaman nasional untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Indonesia. Pemerintah juga memberikan pinjaman berjangka melalui rumah gadai. Program ini bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi kepentingan perjuangan dan meningkatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah Indonesia. Yang kedua, konferensi ekonomi. Pada tahun 1946, Menteri Kemakmuran Darmawan Mangunkusumo mengundang para kepala daerah di Pulau Jawa untuk mengadakan konferensi ekonomi. Konferensi ekonomi ini bertujuan untuk memperoleh kesepakatan dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang mendesak. Pada tanggal 6 Mei 1946 diadakan konferensi ekonomi yang kedua yang membahas permasalahan program ekonomi pemerintah, keuangan negara, ketenaga kerjaan, kegiatan distribusi, dan pengendalian harga barang. Yang ketiga, Badan Perancang Ekonomi. Pada tahun 1947, Menteri Kemakmuran A.K. Ghani mengusulkan pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Badan ini bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi berjangka waktu 2-3 tahun yang kemudian disepakati sebagai rancangan pembangunan 10 tahun. Program rencana ini meliputi menasionalkan bangunan umum, perkebunan, dan industri menjadi milik negara, serta penyitaan perusahaan milik Jepang sebagai ganti rugi terhadap Indonesia. Yang keempat, rencana Kasimo. Menteri Urusan Bahan Makanan, I.J. Kasimo, menyusun sebuah program yang disebut Rencana Kasimo. Program ini merupakan produksi berjangka waktu 3 tahun mengenai usaha swasembada pangan. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan produksi pangan. Yang kelima, Persatuan Tenaga Ekonomi. Organisasi yang dipimpin B.R. Motik ini bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dengan dibentuknya PTE, juga diharapkan dapat dan melenyapkan individualisasi
di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Nah, itu tadi adalah 5 upaya pemerintah untuk menangani masalah ekonomi bangsa Indonesia. Sekarang, anak-anak bisa mengerjakan lembar kerja siswa dengan cara menuliskan kesimpulan pada peta pikiran yang sudah disediakan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa anak-anak.